Di PA Anak Sekolah Minggu GRI Palembang. Nah, adik-adik, Kak Fili mau coba tanya deh, kalian pernah nggak melihat yang namanya patung? Coba ya, patung itu ciri-cirinya kayak gimana? Bisa bergerak-bergerak atau diem aja? Atau kayak bagaimana? Nah, coba ya nanti adik-adik tanya orang tua ya, Ma, Pa, coba dong aku mau lihat patung tuh kayak gimana sih? Nah, tapi nanti setelah PA anaknya saja. Sekarang Kak Fili mau ajak kita berlatih dulu 3 pujian. Pujian pertama yang akan kita latih, pasti adik-adik sudah tahu nih. Judulnya adalah Mata Tuhan Melihat. Yuk latihan bareng Kak Fili, Mata Tuhan Melihat. Pendeta Stephen Tong. Judulnya adalah Aku Milik Tuhan. Dengar Kak Fili dulu satu kali, baru kita akan bernyanyi bersama-sama. Aku milik Tuhan. Lagu terakhir yang akan kita latih judulnya adalah Pertolonganku Datangnya Dari Tuhan. Dengar Kak Fili satu kali dulu ya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan.
adik Kak Fili undang untuk berdiri. Silakan lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya, serta ikuti Kak Fili berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Kami sekali lagi bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian kami, dan berikanlah firman Tuhan melalui Pak Amin. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, mari kita menyanyikan pujian yang pertama, Mata Tuhan Melihat. Bagaimana mata Tuhan itu melihat semuanya. Apa yang adik-adik lakukan? Apa misalnya adik-adik baca Alkitab, atau menyayangi teman, atau berbohong, atau pukul teman. Tuhan melihat semuanya. Makanya adik-adik harus apa? Harus hati-hati untuk tidak berbuat dosa. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Kak Fili ajak kita nyanyi lagu yang kedua, yaitu Pertolonganku Datangnya Dari Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini sebanyak 2 kali. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam seri pemahaman Alkitab Sekolah Minggu. Ya, sekarang kita akan melanjutkan kembali yang 2 minggu lalu. Masih ingat yang 2 minggu lalu itu kita membahas tentang apa ya? Masih ingat? Pandai. Ya, 10 hukum Taurat. Ya, 10 perintah Allah atau 10 hukum Taurat. Masih ada yang ingat 10 perintah Allah itu apa saja? Masih ada yang ingat? Ya, oke. Pak Amin akan ulang ya, satu kali lagi. Yang nomor 1, yaitu apa? Jangan ada padamu Allah lain. Ya, jangan ada padamu Allah lain. Nomor 2, jangan membuat patung untuk disembah. Nomor 3, yaitu jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Nomor 4, kuduskanlah hari Sabat. Nomor 5, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nomor 6, jangan membunuh. Nomor 7, jangan berzina. Nomor 8, jangan mencuri. Nomor 9, jangan bohong atau jangan bersaksi dusta. Nomor 10,
Jangan menginginkan milik sesamamu. Ya. Nah, itu yang 2 minggu lalu adik-adik. Hari ini kita akan melanjutkan kembali. Tentang apa? Tentang lembu emas. Hah? Tentang apa? Iya, tentang lembu emas. Yaitu apa? Itu bangsa Israel itu ya, itu menyembah patung lembu emas. Lembu itu ya kira-kira mirip kerbau atau sapi. Ya, jadi mereka itu menyembah patung lembu emas. Nah, sebelum kita melanjutkan kembali, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta Tuhan menolong kita, memberikan pengertian kepada kita, dan juga memberikan kepada kita hati untuk sungguh-sungguh mendengar, supaya kita mengerti apa yang kita dengar. Oke adik-adik, yuk kita mulai di dalam doa. Lipat tangan kalian, kemudian pejamkan mata kalian, tundukkan kepala. Ikut Pak Amin berdoa ya. Tuhan Yesus, kami pada hari ini akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami duduk, diam, mendengar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi adik-adik ya, sesudah kemudian Tuhan itu memberikan perintah kepada siapa? Kepada bangsa Israel, ya, melalui Musa, dan memberikan 10 perintah itu, ya. Dan kemudian Musa itu naik ke Gunung Sinai. Ke gunung apa namanya adik? Ke Gunung Sinai, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan 2 loh batu dari Tuhan. Jadi ya, 10 perintah itu yang dari Tuhan akan dituliskan kepada 2 loh batu. Ya, 2 loh batu. Batu 2 ya. Dan kemudian nanti akan dituliskan 10 perintah Tuhan itu, atau 10 hukum Taurat itu. Maka ya, Musa kemudian dia naik ke Gunung Sinai. Ajak siapa toh nggak adik-adik? Ajak Yosua. Ajak siapa? Ajak Yosua. Jadi ya, Musa mengajak Yosua, ayo Yosua, kita naik ya ke Gunung Sinai. Karena Tuhan nanti akan memberikan loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Oke? Oke. Lalu kemudian Musa sudah tua loh adik-adik ya. Sudah umur 80 lebih. Ya, sudah tua. Tapi kemudian dia masih sehat. Kemudian dia semangat ya, naik ke Gunung Sinai, naik ya, dan kemudian berdua dengan Yosua. Lalu kemudian orang-orang Israel ya, yang ada di bawah itu, kemudian mereka melihat ya, bagaimana Musa naik meninggalkan mereka. Nah, jadi kemudian mereka naik. Nah, kemudian sampai di puncak Gunung Sinai itu ya. Lalu bangsa Israel tunggu-tunggu. Kok lama sekali ya? 1 hari belum turun-turun dari Gunung Sinai. 2 hari belum turun-turun dari Gunung Sinai. 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 1 minggu belum turun-turun dari Gunung Sinai. Hah? Lalu kemudian ya, bangsa Israel gelisah. Hah? Aduh, Musa itu ya sudah naik 1 minggu, kok belum turun-turun ya? Udah kita tunggu lagi. Kemudian sampai 2 minggu, belum turun juga. Wah, mereka gelisah. Ya, bagaimana ini? Apa yang terjadi dengan Musa di atas Gunung Sinai itu? Kemudian dia tunggu sampai 3 minggu. 3 minggu itu ya sudah 21 hari. Ya, belum turun juga Musa. Lalu tunggu lagi sampai 4 minggu. 4 minggu itu 4 dikali 7, 28 hari.
belum turun juga. Kemudian mereka makin gelisah. Ya, mereka kemudian, itu apa yang terjadi dengan Musa ya di atas gunung Sinai. Wah, jangan-jangan Musa sudah mati nih. Ya, jangan-jangan Musa sudah mati. Loh, Musa mati? Tidak. Mereka tidak tahu. Jadi mereka ya kira-kira saja. Jangan-jangan Musa sudah mati di sana. Nah, kalau Musa sudah mati, nanti siapa yang memimpin kami ini? Menuju kemana tahu nggak? Menuju ke tanah perjanjian yang subur, ya, yang kemudian berlimpah susu dan madu. Jadi siapa yang memimpin kami? Nah, makanya kemudian mereka gelisah. Wah, Musa sudah mati. Musa sudah mati. Dan kemudian ya, mereka akhirnya tahu nggak apa? Mereka ingat ya, mereka ingat dulu pada waktu kita di Mesir sana, pada waktu kita menjadi budak, mereka kemudian ingat apa toh nggak? Ada satu dewa, ya, satu dewa, dan dewa itu dilambangkan dengan binatang lembu. Binatang apa adik-adik? Binatang lembu, ya. Jadi orang-orang Mesir itu ya menyembah lembu. Lembu itu kan binatang, tetapi dianggap seperti Tuhan atau seperti dewa. Jadi kemudian, nah, kalau begitu ya, kita ini mesti apa? Membuat patung. Patung apa? Ya, patung lembu. Ya, lembu itu adik-adik, itu lambang kekuatan. Lembu itu kuat sekali loh ya. Lembu itu bisa membajak sawah, ya, bisa mengangkut barang. Wih, pokoknya adik-adik ya, wah, kuat sekali. Ini dewa nih. Jadi kemudian mereka bingung, kita mesti suruh siapa? Ya, oh, kalau begitu kita ingat, kita minta saja siapa? Kakaknya Musa yang namanya Harun. Jadi kemudian, ya, kita sekarang minta Harun untuk membuat bagi kita patung lembu. Dan kemudian akhirnya mereka minta kepada kakaknya Musa, Harun, sekarang ya, Musa itu sudah kita tidak tahu, ya, sudah lama di Gunung Sinai dan sudah tidak turun-turun. Jangan-jangan Musa sudah mati. Jadi kalau dia mati, siapa yang memimpin kita? Ya, memimpin kita menuju kepada tanah perjanjian. Siapa? Jadi kemudian Harun berkata, jadi maksud kamu apa? Begini Harun, harus ada yang memimpin kita. Yang memimpin kita bukan kamu. Ya, yang memimpin kita siapa? Nah, kalau begitu ada memimpin kita. Yang memimpin kita, ya, jadi kemudian ada, kami ingat dulu waktu di Mesir ada satu binatang, yang lambang kekuatan, kuat sekali. Jadi kemudian kita bikin patung lembu, ya, nanti yang akan memimpin kita menuju ke tanah atau ke tanah Kanaan. Maka Harun, kamu mau buat patung? Ya, kita mau buat patung. Ya, dan kemudian, tidak salah. Kita mau buat patung untuk memimpin kita menuju kepada tanah perjanjian. Waduh, Harun bingung ya adik-adik. Mau buat patung? Kan sebelumnya kan sudah ada perintah kedua dari hukum Taurat itu. Yaitu apa? Jangan membuat patung untuk disembah. Nah, ini mau buat patung, mau disembah juga lagi. Dan kemudian sesudah itu, begini, tenang saja, kata mereka kepada Harun ya, tenang saja. Yang kita sembah itu bukan patungnya. Yang kita sembah adalah siapa? Yang kita sembah adalah Allah kita, yaitu Allah Israel, yang sudah mengeluarkan kita dari tanah Mesir. Dengan apa? Dengan tulah-tulah yang hebat-hebat, yang sudah melepaskan kita dari tentara Mesir pada waktu kita
ada di tepi Laut Merah. Masih ingat kan Harun? Ingat kan? Ya, Allah Israel ya, Allah kita itu yang membelah Laut Merah menjadi dua. Dan kemudian kita masuk ke Laut Merah itu. Dan kemudian Fir'aun sama tentaranya mengejar kita. Dan kemudian waktu mengejar, ditenggelamkan oleh Allah kita, Allah Israel. Ya, jadi tenang saja Harun. Yang kita sembah adalah siapa? Yang kita sembah adalah Allah Israel. Ya, tetapi bentuknya seperti lembu yang lambang kekuatan. Maka kemudian Harun, ya sudah deh. Oke kalau gitu, kita buat patung lembu. Tetapi bukan terbuat dari tanah. Ya, bukan terbuat dari tanah. Jadi terbuat dari apa? Nah, harus terbuat dari emas. Emasnya dari mana? Kata orang Israel, emasnya ya dari kamu lah. Kamu keluarkan emas-emas kamu. Kamu turunkan anting-anting kamu. Kamu lepas kalung kamu, kalung emas kamu. Kamu lepas juga gelang-gelang kamu. Semuanya lepas. Oke? Mereka bilang, oke. Maka orang Israel ya suruh orang Israel yang lain, ayo sekarang lepaskan emas-emas kalian. Anting, gelang, kemudian rantai, perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas, kita serahkan kepada Harun ya untuk dilebur dan untuk dibentuk menjadi patung lembu yang terbuat dari emas. Mereka sudah kumpulkan banyak loh adik-adik, banyak sekali. Emas itu kan mahal ya, mahal sekali harganya. Tapi mereka rela demi membuat patung lembu terbuat dari emas, tidak apa-apa. Kemudian mereka kasih emasnya kepada Harun. Maka emas itu ya dilebur, dibakar. Dan kemudian waktu dilebur, dibakar, kemudian dibentuk dan menjadi lembu. Ya, maka jadilah patung lembu yang terbuat dari emas. Wih, besar sekali patung lembu emasnya. Jadi kemudian mereka, hore, hore, kita sekarang ya sudah punya Allah Israel. Ya, nih bentuknya ini seperti lembu, lambang kekuatan, kuat sekali lembu. Kemudian sudah ya, ketika patungnya jadi, kemudian Harun itu ya bilang apa atau enggak? Hai bangsa Israel, hai orang-orang Israel, hai umat Israel, inilah Allah kita. Ya, menunjuk kepada patung lembu. Inilah Allah kita yang telah memimpin kita keluar dari tanah Mesir. Hore, hore. Mereka kemudian bersembah sujud, menyembah di depan patung lembu emas. Dan mereka sebut sebagai Allah Israel, patung lembu emas itu. Mereka sujud, menyembah. Mereka menari-nari di depan patung lembu emas itu ya. Mereka bersuka cita. Tapi adik-adik tahu tidak? Ya, ternyata Musa itu di atas gunung Sinai masih hidup. Musa di atas gunung Sinai, dia berpuasa, dia berdoa kepada Tuhan. Tahu puasa itu adik-adik? Dia tidak makan, dia tidak minum selama berapa hari tahu enggak? 40 hari Musa tidak makan, tidak minum, atau dia berpuasa dan dia berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi yang di atas itu sedang berdoa kepada Tuhan. Lalu yang di bawah sedang menyembah patung lembu emas. Yang mereka pikir itu adalah juga Tuhan. Tuhannya bangsa Israel. Jadi beda adik-adik ya. Yang di sana sedang berdoa, sedang berpuasa, sedang bergumul. Yang di sini sedang berpesta pora. Jadi beda sekali ya. Dan kemudian sesudah itu Tuhan memanggil Musa. Musa, ya Tuhan, bangsa Israel itu ya, umat Israel itu adalah umat yang apa? Umat yang sangat-sangat nakal. Ya, umat yang sangat-sangat nakal. Umat yang tidak bisa diberitahu. Umat yang sangat nakal sekali. Atau adik-adik ya, itu adalah umat yang tegar tengkuk,
yang kaku sekali, tidak bisa diberitahu. Ya, lalu kemudian Tuhan berkata, aku akan bunuh semua orang Israel yang di bawah itu. Ya, karena apa? Karena mereka terlalu nakal. Mereka tidak mau bertobat. Mereka tegar tengkuk, ya, kaku sekali. Tidak bisa diomongin, tidak bisa diberitahu. Jadi kemudian aku akan bunuh mereka semua. Tetapi kepada kamu Musa, aku akan jadikan kamu sebagai bangsa yang besar. Kalian tahu tidak apa jawaban Musa ketika Tuhan bilangnya, aku akan basmi semua orang Israel, dan kepada kamu akan aku jadikan bangsa yang besar. Lalu kemudian tahu nggak adik-adik, Musa bilang apa? Jangan Tuhan, jangan, engkau jangan bunuh mereka. Jangan. Kenapa? Karena kalau engkau membunuh mereka Tuhan, apa kata orang Mesir? Engkau itu kan dulu ya membebaskan bangsa Israel dari orang Mesir. Nah, sesudah kemudian mereka bebas, mereka ada di padang gurun, kemudian kamu mau bunuh Tuhan. Ya, engkau mau bunuh. Jangan Tuhan. Nanti nama Tuhan itu ya akan dihina, akan dicela. Oleh siapa? Oleh orang Mesir. Akan dihina. Oh, ternyata itu ya, nanti kata orang Mesir, ternyata itu ya Tuhannya orang Israel itu membebaskan orang Israel dari Mesir untuk dibunuh di padang gurun. Oh, jahat Tuhannya bangsa Israel itu. Ya, jadi Musa bilang, jangan Tuhan, jangan. Nanti nama kamu akan dihina. Ya, nanti nama kamu akan dihujat-hujat, akan dicela-cela oleh orang Mesir. Dan kemudian Musa ya bilang apa tau nggak? Saya tidak mau nama saya besar Tuhan. Saya tidak mau. Ya, saya tidak mau nama saya besar. Saya maunya nama Tuhan itu besar. Nama Tuhan itu kudus. Nama Tuhan itu jangan sampai dihina-hina. Gitu ya. Nah, jadi kemudian kenapa Tuhan marah adik-adik sama bangsa Israel? Ya itu, mereka itu apa? Menyembah patung lembu yang terbuat dari emas. Dan mereka sebut itu Tuhan. Itu kan bukan Tuhan, itu kan patung. Walaupun mereka ya menyebut patung itu sebagai Tuhannya bangsa Israel, Tuhan tidak mau. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak terlihat. Tuhan itu roh. Yang namanya roh itu tidak terlihat. Ya, kalau yang terlihat itu bukan Tuhan. Kayak seperti misalnya Pak Amin terlihat bukan Tuhan. Pohon terlihat bukan Tuhan. Matahari yang besar terlihat itu bukan Tuhan. Bulan yang besar bukan Tuhan. Bintang bukan Tuhan. Apalagi patung. Ya, jadi patung itu buatan tangan manusia, dan itu bukan Tuhan. Maka Tuhan marah sekali kepada bangsa Israel. Maka kemudian ya Tuhan bicara sama Musa. Nah, sesudah itu akhirnya Musa bilang, jangan Tuhan, engkau jangan bunuh mereka. Nanti kalau engkau bunuh mereka, nanti namamu nanti akan dicela, akan dihina oleh orang Mesir. Gitu ya. Nah, lalu kemudian sesudah itu akhirnya Musa turun ya dari Gunung Sinai. Musa turun. Nah, waktu turun itu kan Musa sama siapa? Sama Yosua. Lalu kemudian Musa mendengar, ya mendengar dari atas, ih ada ramai-ramai ini, ya ada suara apa? Yosua juga dengar ada suara ramai-ramai. Lalu kemudian Yosua bilang sama Musa, oh begini Musa, itu di bawah itu ya sedang apa toh nggak? Sedang apa? Jadi peperangan antara orang Israel dengan bangsa lain. Itu suara peperangan. Wah, ramai sekali suara orang perang. Musa bilang, kamu salah Yosua. Itu bukan suara orang perang. Itu suara orang menari-nari. Itu suara orang menyanyi-nyanyi. Ya, lain loh. Suara orang perang sama suara orang menari-nari atau menyanyi-nyanyi itu lain sekali. Ya, jadi kemudian mereka turun. Begitu turun,
mereka lihat apa? Betul, bukan terjadi peperangan, tetapi mereka melihat bagaimana ya mereka kemudian mereka sedang menari-nari, menyanyi-nyanyi. Dan Musa itu ya adik-adik ya, waktu turun dari Gunung Sinai, itu Musa sudah membawa 2 loh batu itu. Ya, 2 loh batu, batunya dari Tuhan, dan ada tulisan Tuhan yang isinya 10 perintah Tuhan itu. Masih ingat ya? Atau 10 hukum Taurat. Jadi Musa ya waktu turun sambil membawa batu itu, dan kemudian waktu melihat bangsa Israel ya itu sedang menyembah kepada patung lembu emas. Wah, Musa marah sekali adik-adik. Musa marah sekali. Dan kemudian Musa melihat kepada mereka. Mereka melihat kepada Musa. Ingat ya, Musa itu sudah puasa 40 hari. Tetapi ya waktu Musa melihat bangsa Israel yang menyembah kepada lembu emas, Musa yang tadinya ya sudah lemas karena sudah tidak makan, tidak minum 40 hari. Nah adik-adik ya, 40 hari hebat banget. Tak mungkin lah, tidak bisa. Tetapi kenapa jadi bisa? Karena Tuhan kasih kekuatan kepada Musa. Walaupun tidak makan, tetap masih kuat. Walaupun tidak minum, tetap masih kuat. Ya, jadi kemudian Musa itu membawa 2 loh batu, dan kemudian Musa melihat mereka dari atas ke bawah. Yang dari bawah melihat ke atas. Itu Musa. Musa itu masih hidup. Apa yang terjadi adik-adik? Musa marah sekali. Dia marah sekali. Kenapa bangsa Israel baru aku tinggal 40 hari saja itu sudah berani menyembah, membuat patung dan untuk disembah. Itu berani sekali. Maka Musa marah sekali. Tahu tidak adik-adik, apa yang dilakukan oleh Musa? Musa mengangkat 2 loh batu itu ya. Musa angkat 2 loh batu itu. Dan kemudian Musa marah sekali. Kemudian Musa menghancurkan kedua loh batu itu. Ya, itu batu itu dari Allah. Dan ada tulisan tangan Allah di situ. Lalu kemudian Musa karena dia begitu marah melihat bangsa Israel yang sudah liar, yang sudah tidak terkendali, seperti kuda yang apa atau enggak? Seperti kuda yang liar, yang tidak bisa dikendalikan. Seperti itu bangsa Israel. Maka Musa marah. Kemudian Musa menghancurkan 2 loh batu itu. Ya, Musa marah sekali kepada mereka. Lalu kemudian mereka, apakah mereka berani marah kepada Musa? Bayangkan ya, begitu banyak orang. Waktu Musa marah seorang diri, mereka diam. Mereka diam. Mereka takut. Mereka takut. Musa ternyata masih hidup. Dan kemudian Musa ternyata marah. Dan kemudian Musa berani membanting 2 loh batu itu. Kemudian Musa marah sekali. Dan mereka diam. Mereka takut sekali. Dan kemudian apa yang terjadi adik-adik? Ya, waktu Musa marah, dan kemudian Musa berkata kepada mereka, sekarang yang ada di pihak saya, sekarang ada di belakang saya. Ayo ikut saya. Maka ya adik-adik ya, suku Lewi, itu bangsa Israel ya, ada 12 suku. Ya, salah satu adalah suku Lewi. Nah, Musa itu dari suku Lewi. Suku apa adik-adik? Suku Lewi. Maka ya, orang-orang suku Lewi langsung mereka kemudian berbaris di belakang Musa. Dan kemudian Musa marah sekali. Maka kemudian Musa berkata, siapa ini? Ya, kepalanya yang menyuruh Harun untuk membuat patung lembu yang terbuat dari emas. Cari. Wah, mereka takut loh, karena Musa sudah marah. Ya, kemudian Musa sudah marah, mereka takut. Dicari. Dan hari itu ya adik-adik ya, ketemu 3.000 orang. Yang apa toh nggak? Yang jadi provokator. Apa sih provokator? Itu loh, orang yang menjadi apa toh nggak adik-adik? Orang yang cari-cari. Ya, orang yang kemudian menjadi provokator. Dicari, ketemu nih orang ini nih. Yang hayo kita buat patung lembu emas. Hayo kita buat patung lembu emas. Nah, ketemu 3.000 orang. Apa yang terjadi adik-adik?
Kemudian Musa ya menyuruh orang Lewi, sekarang bunuh mereka semua. Waduh, kemudian hari itu adik-adik ya, waktu hukum Taurat diturunkan ya, 2 loh batu diturunkan ya, 3.000 orang harus mati. Ya, 3.000 orang kepala-kepalanya itu yang jahat-jahat, yang suruh orang, yuk kita buat patung yuk kita buat patung, ada 3.000 orang. Nah, pada waktu itu ya, bangsa Israel yang ada di padang gurun itu kira-kira ada 2 juta orang. Banyak sekali ya, 2 juta orang. Dan kemudian yang dibunuhnya itu 3.000 orang. Nah, sesudah itu akhirnya matilah mereka semua. Ini orang-orang jahat ya, yang menghasut orang sebagai provokator, yang menghasut, ayo kita bikin patung lembu emas, ayo kita bikin. Dibunuh 3.000 orang adik-adik. Dan kemudian bagaimana Musa? Kemudian Musa ya, sesudah itu pada esok harinya, kemudian Musa berkata kepada bangsa Israel, kamu yang sudah berbuat dosa sangat besar sekali, karena kamu berani membuat patung, dan kemudian kamu menyembah kepada patung itu. Kamu berdosa sangat besar sekali. Tahu tidak? Tuhan itu marah. Tuhan itu mau bunuh kalian semua. Karena kalian itu ya nakal sekali. Kalian itu ya tegar tengkuk. Kalian itu tidak bisa dibilangin. Wah, mereka semua diam. Mereka semua diam. Aduh, kita mau dihukum Tuhan. Kita mau dihukum Tuhan. Kemudian Musa berkata apa? Karena begini, saya akan pergi. Saya akan menyendiri. Saya akan naik ke gunung lagi. Dan kemudian saya akan berdoa buat kamu. Ya, supaya Tuhan mengampuni kamu. Maka kemudian Musa naik lagi. Kemudian Musa berdoa, Tuhan, dengar ya doa saya. Tuhan, Engkau jangan menghukum mereka. Engkau jangan menghabisi mereka. Jangan Tuhan. Ampunilah mereka. Tuhan, ampunilah mereka. Ya, kalau Engkau tidak mengampuni mereka, sudahlah Tuhan, silakan Engkau ambil saja nyawa saya. Ya, Engkau coret nama saya dari dalam kitab-Mu. Kamu coret nama saya. Kamu hapus nama saya dari dalam kitab-Mu. Gitu ya. Jadi Musa itu ya, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia minta Tuhan, Tuhan ampunilah bangsa Israel. Ya. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya. Kenapa? Karena ada Musa yang walaupun sudah sering disakiti oleh bangsa Israel. Ingat kan ya, pada waktu tidak ada makan, mereka lapar, mereka salahkan Musa. Pada waktu mereka haus, tidak ada air, mereka salahkan Musa. Pokoknya ya, kalau ada apa-apa yang membuat mereka menderita, mereka salahkan Musa. Ya, tetapi Musa itu ya betul-betul loh, hatinya itu luas sekali. Hatinya itu lebar sekali. Walaupun mereka sering kali ya menyalah-nyalahkan Musa, padahal Musa tidak salah. Ya, tetapi Musa apa? Tetap mengampuni mereka. Bahkan Musa itu ya minta kepada Tuhan, Tuhan, Engkau jangan hukum mereka ya. Tuhan, jangan Engkau hukum mereka. Ampunilah mereka ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Jadi Musa itu ya membujuk Tuhan. Tuhan, ampuni mereka ya Tuhan. Ampuni. Ya, bersyukur. Nah, Musa itu ya adik-adik seperti siapa atau enggak? Musa itu ya di dalam perjanjian lama itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Ingat tidak? Pada waktu Tuhan Yesus itu yang suci, yang tidak bersalah apa-apa, disalib. Oleh siapa? Oleh orang-orang Israel. Ya, disalibkan. Lalu kemudian apakah Tuhan Yesus dendam? Tuhan Yesus benci sama mereka? Tidak loh. Ya, Tuhan Yesus ya kepada orang-orang yang telah menyalibkan dia, Tuhan Yesus berdoa dari atas kayu salib. Dia berdoa kepada Bapa. Apa doanya? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, jadi Tuhan Yesus ya betul-betul minta kepada Allah Bapa. Bapa, ampunilah mereka. Nah, kita bersyukur ya adik-adik ya, kita adalah orang berdosa.
Ya, kita adalah orang berdosa yang harus dihukum. Ya, tetapi Tuhan Yesus itu naik ke atas kayu salib. Padahal Tuhan Yesus tidak berdosa, tidak bersalah. Tetapi kemudian Yesus harus tetap dianggap sebagai orang berdosa. Kemudian dipaku di atas kayu salib. Dan kemudian ternyata Tuhan Yesus itu ya, pada waktu di atas kayu salib, dia berdoa kepada Bapa. Bapa, ampunilah mereka. Ya, doa Tuhan Yesus juga apa? Buat kita. Ya, Bapa, ampunilah Aminko atau Pak Aminko, atau Bapak ampunilah Kevin, atau Bapak ampunilah Jessica. Ya, jadi Tuhan Yesus berdoa untuk kita semua. Ya, dia doa kepada Allah Bapa. Nah, jadi adik-adik ya, kita bersyukur. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Itu apa? Jangan membuat patung untuk disembah. Semua patung-patung itu tidak boleh disembah. Kenapa? Karena patung itu bukan Tuhan. Patung itu kelihatan. Yang kelihatan pasti bukan Tuhan. Tuhan pasti tidak kelihatan. Karena Tuhan adalah roh. Dan Tuhan adalah roh memerintahkan kepada bangsa Israel, jangan membuat patung untuk disembah. Ya, jadi adik-adik ya, pelajaran yang kita pakai apa hari ini? Yaitu jangan membuat patung untuk disembah dan jangan menyembah patung. Ya. Nah, kemudian adik-adik juga harus ingat ya, bahwa memang orang tidak menyembah patung. Tetapi ya, sering juga loh orang itu yang menjadikan apa atau enggak? Kan orang Israel menjadikan patung sebagai Allah. Kemudian disembah-sembah. Zaman sekarang juga banyak. Di mana atau enggak contohnya? Itu apa? Orang menjadikan film Korea yang lebih penting daripada Tuhan. Orang kemudian menjadikan apa atau enggak? Menjadikan game lebih penting daripada Tuhan. Ya, hati-hati adik-adik. Ya, itu juga sudah mirip, sudah hampir sama seperti bangsa Israel yang menyembah patung lembu emas. Ya, kalau kita menjadikan film-film Korea, ya, artis-artis Korea atau artis-artis dunia, ya, kita jadikan, kita lebih pentingkan daripada Tuhan. Itu sama dengan kita sudah sama seperti menyembah patung lembu emas. Ingat ya, Tuhan itu harus nomor 1. Tidak boleh nomor 2. Tidak boleh nomor 3. Ya, Tuhan itu harus selalu nomor 1. Yang harus kita sembah, yang harus kita kagumi, yang harus kita puji-puji. Ya, jadi seperti itu adik-adik ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita sudah belajar seri pemahaman Alkitab sekolah minggu. Sampai di sini kelas atau seri pemahaman Alkitab sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk kita berdoa. Lipat tangan kalian, tutup mata, dan kemudian tundukkan kepala. Ikut Pak Amin berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini sudah mendapatkan pelajaran kembali untuk jangan membuat patung untuk disembah, karena Tuhan tidak suka. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adalah roh yang tidak terlihat. Kami juga berdoa, tolong Tuhan, karena masih ada hal-hal yang lain selain patung, yaitu orang-orang, artis-artis, film-film, atau game-game yang kami jadikan seperti Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami mengerti ya Tuhan, bahwa kami harus mementingkan Tuhan lebih daripada apapun juga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu seri pemahaman Alkitab sekolah minggu. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Jangan lupa ya, ajak kawan-kawan supaya mereka juga belajar firman Tuhan sejak masih
kecil. Oke, sampai jumpa lagi 2 minggu dari sekarang. Dadah! Baik adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita meresponinya dengan menyanyikan lagu Aku Milik Tuhan sebanyak 2 kali. Sampai di sini PA anak kita. Sampai berjumpa 2 minggu lagi.